3, 2, 1, and open the door. Welcome to Info Pensiunan ASN Channel. Tadi bahwa apa yang kita lakukan hari ini memang adalah bukan meminta belas kasihan. Kita tidak sedang menuntut belas kasihan. Kita sedang memperjuangkan hak kita yang dirampas. Pensiunan PT Pos Indonesia kembali unjuk rasa tuntut pencabutan aturan yang dinilai merugikan. Sekitar 500-an orang pensiunan pekerja PT Pos Indonesia hari ini, Selasa 8 Juli 2025, kembali melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat. Tuntutan utama para demonstran yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia itu adalah pencabutan keputusan direksi KD PT Pos Indonesia nomor 21 tahun 2025. Keputusan direksi PT Pos Indonesia tersebut dinilai merugikan karena menghilangkan 4 benefit para pensiunan, yaitu tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan sumbangan duka. Keputusan direksi April 2025 itu adalah keputusan sepihak, keputusan dolim, keputusan memiskinkan pensiun PT Pos Indonesia. Dari sisi Serikat Pekerja Pos Indonesia, direksi PT Pos Indonesia telah cedera janji, telah wan prestasi, melanggar isi perjanjian kerja bersama. Tunjangan pensiun, TPP, perbaikan penghasilan, Sumduk, dan BPJS sudah puluhan tahun dibayarkan oleh perusahaan. Berapa puluh tahun bapak-bapak, ibu-ibu mengabdi di perusahaan yang kita cintai ini? Berapa puluh tahun, Pak? 30 tahun. Mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia. Masa di purna tugas mau dimiskinkan? Di purna tugas dimiskinkan yang ekstrim oleh direksi PT Pos Indonesia. Ketika tunjangan-tunjangan itu dibayarkan puluhan tahun, itu sudah menjadi imbalan pasca kerja. Dari sisi pekerja sudah menjadi janji yang konstruktif. Ketika Anda bekerja, maka purna tugas selain manfaat pensiun, Anda akan dibayarkan manfaat lainnya, yaitu tunjangan pangan, TPP, dan sebagainya. Dari sisi perusahaan, tunjangan yang sudah dibayar puluhan tahun sepanjang ada PT Pos Indonesia ini sudah jadi kewajiban konstruktif yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ketika dihentikan, itu ada suatu kedoliman, suatu keingkaran terhadap janji, itu ada suatu kemunafikan. Munafik Bapak Ibu direksi? Yang ingkar janji munafik tidak? Itulah. Maka kami berharap kepada Bapak Presiden yang kami cintai, Pak Prabowo Subianto, untuk menegur direksi PT Pos untuk mengembalikan tunjangan-tunjangan, manfaat lainnya selain manfaat yang diberikan pensiun kepada pensiun dari terhitung Mei 2025. Dari sisi Serikat Pekerja, harus patuhi direksi PT Pos Indonesia terhadap perjanjian kerja bersama, bahwa ini manfaat lainnya selain manfaat Dapen Pos yang seharusnya harus mematuhi janji yang telah diperjanjikan, bahwa manfaat lainnya itu harusnya diatur dalam peraturan dana pensiun yang dialihkan kepada Dapen Pos. Ini adalah janji yang akan diminta pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat pertanggungjawaban ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai, pensiunan PT Pos, siap untuk terus berjuang? Siap lanjutkan perjuangan? Siap menutup keadilan? Siap. Maka jangan henti-hentinya berdoa, jangan henti-hentinya berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan informasi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa apa yang kita lakukan hari ini memang adalah bukan meminta belas kasihan.
Kita tidak sedang menuntut belas kasihan. Kita sedang memperjuangkan hak kita yang dirampas. Bapak Ibu, sewaktu kita bekerja, ada perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Dalam perjanjian kerja diatur apa yang kita terima waktu masih kerja dan pasca kerja. Di waktu kita kerja, kita mendapatkan upah, kita mendapatkan bonus, kita mendapatkan uang THR, kita mendapatkan benefit-benefit lain. Setelah kita purna, kita mendapatkan pensiun dan manfaat pensiun lainnya. Manfaat itu kita sepakati sejak kita bekerja. Jadi waktu kita bekerja, kita sudah menabung untuk nanti pensiun. Apa yang dirampas oleh perusahaan itu adalah hak kita. Sewaktu kita kerja, kita sudah sepakat dengan perusahaan bahwa ketika pensiun ada manfaat pensiun dan ada manfaat pensiun lainnya. Manfaat pensiun lainnya itu apa? Ada tunjangan perbaikan penghasilan, ada tunjangan pangan, ada uang BPJS, ada sumbangan duka, dan masih ada yang lain. Itu diperjanjikan. Kalau direksi menghapus yang sudah diperjanjikan, itu adalah melanggar hukum. Itu adalah pelanggaran. Apalagi dilakukan secara sepihak. Maka Bapak Ibu, hak kita ini harus kita perjuangkan. Teman-teman dari serikat saat ini juga masih melakukan proses perjuangan secara litigasi, secara hukum, karena tindakan manajemen melanggar hukum dan tidak mengandung nilai moral yang tinggi, tidak sesuai dengan moral Pancasila, tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, melakukan pemiskinan karena hak dari ribuan orang yang menjadi bagian dari PT POS dirampas secara sepihak. Sekitar pukul 8.30 WIB, mereka mulai long march menuju area Monas sambil membawa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan. Sepanjang jalan, perwakilan massa juga menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang berjalan pelan di depan barisan demonstran. Sarutomo, salah seorang pensiunan PT POS Indonesia dari daerah Pati, Jawa Tengah mengatakan, hari ini adalah aksi besar yang ketiga kalinya dilakukan bersama rekan-rekannya sesama pensiunan. Sekitar pukul 8.30 WIB, mereka mulai long march menuju area Monas sambil membawa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan. Sepanjang jalan, perwakilan massa juga menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang berjalan pelan di depan barisan demonstran. Sarutomo, salah seorang pensiunan PT POS Indonesia dari daerah Pati, Jawa Tengah mengatakan, hari ini adalah aksi besar yang ketiga kalinya dilakukan bersama rekan-rekannya sesama pensiunan. Sebelumnya, Kamis 5/6/2025, Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Indonesia DPR RI melakukan audiensi dengan perwakilan pensiunan PT POS Indonesia di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Audiensi yang dipimpin Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, dan dihadiri perwakilan fraksi-fraksi partai politik parlemen itu berupaya mencari solusi permasalahan para pensiunan PT POS Indonesia. Dalam keterangannya sesudah audiensi, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR bakal berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Antara dan Direksi PT POS Indonesia untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menyimak informasi hari ini bersama Info Pensiunan ASN. Jika informasi ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan bagikan kepada sesama pensiunan ASN atau keluarga yang membutuhkan informasi ini. Kami juga sangat menghargai jika Bapak dan Ibu menuliskan pendapat, pengalaman, atau pertanyaan di kolom komentar, karena setiap pendapat Anda sangat berharga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.